Selanjutnya bisa kita bahas kembali untuk soal berikutnya ya, yang sebagai soal yang terakhir untuk soal nomor 5 ya. Jadi kita munculkan kembali soal itu. Oke, kita rapikan dulu ini ya. Sebelum kita tuliskan untuk soal nomor 5. Oke. Jadi ini tadi sebagai penjelasan umum dari soal untuk nomor 3 ya. Oke, jadi kita lihat kembali soalnya. Untuk soal nomor 3, jadi bisa kita gini ya. Oke, nah sekarang untuk soal nomor terakhir yaitu nomor 5 ya. Jadi bentuk ini bisa kita jadikan satu grup kembali. Oke, nah kita tuliskan kembali soalnya untuk nomor 5. Perhatikan bentuknya, dia berbentuk seperti ini. Berarti 4x kuadrat itu perlu kita jadikan satu ya, agar dia sesuai dengan bentuk umum ini. Jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi dengan 4x kuadrat. Jadi pada bagian ini kita bagi dengan 4x kuadrat, hasilnya adalah turunan kedua y terhadap x. Kemudian bagian ini juga kita bagi dengan 4x kuadrat, maka dia hasilnya adalah 4x pangkat 3 per 4x kuadrat, hasilnya adalah x ya. Jadi ditambah x dikali dengan turunan pertama y. Kemudian ini juga kita bagi dengan 4x kuadrat. Jadi di sana dia berbentuk rasional ya. Jadi di sini per untuk bentuknya itu dia adalah x kuadrat ditambah 1. Jadi x kuadrat ditambah 1, ini dia berpangkat 2 ya. Jadi bentuknya itu dia berpangkat 2. Kemudian ini kita bagi dengan 4x kuadrat. Ini sebagai koefisien daripada y. Nah, ini dia sama dengan 0 juga. Kita bagi dengan 4x kuadrat, dia tetap hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, untuk intervalnya itu dia adalah semua bilangan real positif ya, x besar 0, semua bilangan real positif. Oke. Jadi ini kita simpan lagi. Nah, selanjutnya kita tentukan ini lagi penjelasan umum dari persamaan diferensial yang kelima ini. Jadi di mana bentuknya kita sudah tuliskan sesuai dengan bentuk umum ya. Nah, selanjutnya kita uji ya. Jadi kita uji kembali untuk soal nomor 5 ini. Di mana untuk kasus yang pertama itu pada kondisi yang pertama, bentuk yang kita tinjau adalah A ditambah dengan B dikali X. Nah, ini dia sama dengan, nah perhatikan ini A, ini B-nya. Kita kalikan dengan X, maka dia hasilnya adalah pangkat 4 ya, karena pangkat 2 ini. Di mana A-nya itu dia hanya berbentuk X, berbentuk linear. Sehingga jika bentuk ini jika dikalikan dengan X, kemudian dijumlahkan dengan X, maka dia tidak akan sama dengan 0. Dia akan masih berbentuk, dia akan memuat variabel X ya. Jadi untuk bagian ini dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang kedua pada kasus yang pertama, yaitu bahwa R kuadrat ditambah AR ditambah dengan B ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji apakah terdapat bilangan real R yang memenuhi persamaan ini atau memenuhi kondisi ini ya. Jadi pertama kita substitusi untuk A dengan B ya. Jadi R kuadrat ditambah dari bentuk ini A-nya adalah X, berarti X dikali R, kemudian ditambah B yang kita peroleh dari bentuk itu adalah di sana dia bentuknya adalah jadi sebagai bentuk daripada B, dalam hal ini adalah X kuadrat ditambah 1, ini kita kuadratkan kemudian per X. Nah, ini dia sama dengan 0 ya, per 4X kuadrat. Berarti masing-masing ruas kita kali dengan 4X kuadrat ya. Berarti hasilnya itu setelah masing-masing ruas kita kali dengan 4X kuadrat, maka di sini dia menjadi 4x kuadrat dikali dengan R kuadrat, kemudian ditambah ini juga kita kali dengan 4x kuadrat, berarti hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikali R ya, kemudian ditambah bentuk ini juga dikali dengan 4x kuadrat, maka dia tersisa x kuadrat ditambah 1, ini dia pangkat 2. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Sekarang
dari persamaan kuadrat ini dalam parabola R, sebagai nilai A adalah ini 4x kuadrat, sebagai B adalah ini 4x pangkat 3, dan C adalah ini sebagai suku konstan. Berarti kita bisa merumuskan untuk R dalam rumus ABC. Jadi R sama dengan minus B. Di sini B-nya adalah 4x pangkat 3. Berarti minus B berarti min 4x pangkat 3. Kemudian plus minus B kuadrat, berarti bentuk ini kita kuadratkan. 4 dikuadratkan hasilnya 16. X di X pangkat 3 kita kuadratkan, berarti pangkatnya kita kali 2, berarti hasilnya adalah X pangkat 6. Jadi ini sebagai hasil dari B kuadrat ya. Kemudian dikurang dengan 4 dikali A, berarti di sana A-nya itu 4x kuadrat. Kemudian dikali C, berarti C-nya itu adalah S kuadrat ditambah 1, ini dia pangkat 2 ya. Kemudian ini kita per dengan 2A, berarti ini kita kali 2 sebagai A ya, jadi ini 2A, berarti ini kita kali 2, hasilnya adalah 8x pangkat 2. Nah, pada bagian pembilang itu bentuk ini dia dalam akar ya, ini dalam akar. Oke, ini yang kita tuliskan sesuai dengan rumus ABC. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan. Yang dalam akar kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita jabarkan bentuk pangkatnya itu. Jadi ini tetap kita tulis, yaitu 16x pangkat 6 ya, 16x pangkat 6. Kemudian bentuk ini bisa kita kalikan, ini dikurang 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Berarti pada bagian itu dikurang 16x kuadrat. Nah, ini yang bentuk kuadrat ini bisa kita uraikan pangkatnya. X kuadrat ditambah 1 jika dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat dikuadratkan berarti x pangkat 4, kemudian x kuadrat dikali 1, x kuadrat dikali 2 berarti x 2x kuadrat. 1 pangkat 1 hasil pangkat 2 hasilnya adalah 1. Oke, jadi sebagai hasil kuadrat dari ini dia sama dengan ini ya. Kemudian ini secara keseluruhan dia per 8 x kuadrat sebagai hasil dari 2A ya. Jadi pada bagian ini masih dalam bentuk akar ya. Jadi ini bentuk akar. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang dalam bentuk akar. Jadi di sini min 4x pangkat 3, kemudian plus minus. Nah, yang dalam akar min 16x kuadrat dikali dengan x pangkat 4, hasilnya adalah min 16x pangkat 6. Nah, itu bentuknya sama dengan ini. Karena dia bertanda negatif, maka hasilnya itu 0. Selanjutnya ini tidak perlu kita kali masuk ke sini. Ini langsung kita tuliskan dalam kita tentukan bentuk hasil akarnya ini. Akar 16 itu adalah 4. Kemudian akar x kuadrat itu adalah x ya. Jadi untuk 16x kuadrat jika diakarkan di hasilnya adalah 4x. Nah, perhatikan di sini masih memuat tanda negatif ini, bisa kita kali masuk ke sana. Berarti min 2x kuadrat dikurang 1 ya. Jadi sebagai dalam akar itu bentuk ini saja ya. Yang 16x kuadrat itu sudah kita keluarkan karena dia nilai akarnya dia adalah 4x ya, sebagai hasil dari 16x kuadrat itu kita akarkan. Nah, ini secara keseluruhan per dengan 8x pangkat 2 ya. Jadi 8x pangkat 2. Nah, perhatikan bentuk yang terakhir ini sebagai bentuk dari R. Perhatikan bentuk akar ini. Dia akar min 2x kuadrat dikurang 1. Min 2x kuadrat dikurang 1 itu sudah dalam bentuk sederhana ya. Sehingga bentuk itu tidak bisa kita ubah lagi. Artinya di sini bahwa R itu dia masih bentuknya itu baik dalam bentuk penjumlahan atau pengurangannya nanti itu masih bentuk yang terakhirnya itu masih memuat parabola X. Karena kita lihat dari bentuk akar ini ya, bentuk akar ini itu tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti untuk R dalam hari ini kita peroleh dia tidak sama dengan bilangan konstan ya, karena dari bentuk akar ini, karena ini sudah merupakan bentuk yang sederhana ya. Jadi sehingga jika nanti kita gunakan untuk bentuk penjumlahan ataupun pengurangan itu, maka R itu nanti masih menyisakan parabola X yang termuat di dalam akar ini. Sehingga kita katakan bahwa R dalam hal ini dia tidak sama dengan bilangan konstan. Berarti untuk kasus yang kedua, kondisi yang kedua pada kasus yang pertama juga tidak terpenuhi ya. Berarti berikutnya yang bisa kita gunakan adalah kondisi pada kasus yang kedua. Jadi pada kasus yang kedua itu hanya satu bentuk yang kita tinjau, yaitu B
dikurang dengan 1/4 A kuadrat dikurang dengan 1/2 A aksen. Jadi pada bagian kasus yang kedua itu hanya bentuk ini yang kita tinjau, di mana untuk bentuk ini tuh yang kita tinjau dia memiliki dua kondisi. Apakah bentuk ini sama dengan konstan ataukah dia sama dengan konstan per x kuadrat, ya. Jadi hanya kedua kondisi itu yang kita tinjau dari kasus yang kedua, ya. Jadi sekarang kita tentukan hasil dari bentuk ini. Pertama, B dalam persamaan diferensial itu B adalah bentuk ini. Jadi bagian itu kita bisa untuk B-nya dia berbentuk rasional, ya. Berarti dia hasilnya adalah x kuadrat ditambah 1 di sana pangkat 2, kemudian per dengan 4x pangkat 2. Oke, ini sebagai B, kemudian dikurang dengan 1/4 A kuadrat, dalam hal ini A-nya 4, kemudian jika dikuadratkan berarti dia hasilnya adalah x kuadrat, ya. Jadi x kuadrat itu sebagai hasil dari A kuadrat, karena dalam persamaan ini A-nya itu adalah x. Kemudian di sana dikurang 1/2, ya, dikalikan dengan A aksen, turunan pertama dari A. Jadi A-nya X, berarti A aksennya sama dengan 1. Berarti di sini 1/2 kali 1, berarti hasilnya adalah 1/2. Jadi ini yang kita peroleh, ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan, ya, sehingga nanti bisa kita lihat apakah ini bentuk ini dia nilainya sama dengan konstan atau dia sama dengan konstan per x kuadrat, ya. Jadi ini sama dengan, nah, untuk melihat itu pertama yang bentuk ini bisa kita jabarkan uraikan pangkat 2-nya. Jadi x kuadrat ditambah 1 jika dikuadratkan hasilnya adalah x pangkat 4 dengan 2x pangkat 2 ditambah 1, ya. Lalu itu dia secara keseluruhan per 4x pangkat 2, lalu di sana dikurang dengan 1/4 x kuadrat dikurang dengan 1/2. Oke, sekarang lihat kita coret untuk suku-suku yang sejenis. X pangkat 4 per 4x pangkat 2 itu sama, jadi di sini x pangkat 4, di sini x pangkat 2. Berarti antara x pangkat 4 dengan per x pangkat 2 itu hasilnya adalah x kuadrat. Berarti untuk bagian ini dia hasilnya adalah x kuadrat per 4. Nah, di sini kita juga memiliki bentuk yang serupa, yang kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 1/4 dikali dengan x kuadrat. Ini sama saja bentuknya x kuadrat per 4. Jadi untuk bagian ini itu kita coret dengan hasil ini yang kita bagi dengan ini, ya. Nah, selanjutnya antara ini, ya, 2x kuadrat per 4x kuadrat, berarti x kuadratnya kita coret, kemudian 2/4 itu 1/2. Jadi ini hasilnya adalah 1/2. Nah, di sini ada negatif 1/2, berarti bentuk itu juga bisa kita coret, ya. Berarti yang tersisa hanya bagian ini, yaitu 1/4x kuadrat. Nah, ini memenuhi kondisi yang kedua untuk kasus yang memenuhi kondisi yang kedua untuk kasus yang kedua. Ini dia berbentuk jika diarahkan dalam bentuk konstan per x kuadrat, maka dia hasilnya adalah 1/4 per x kuadrat. Jadi dalam bentuk konstannya adalah 1/4 per x kuadrat. Jadi untuk bagian ini dia memenuhi kondisi yang kedua. Nah, selanjutnya teman-teman ingat untuk kasus yang kedua, jika persamaan diferensial itu dia memenuhi kondisi yang kedua bahwa bentuk ini dia sama dengan konstan per x kuadrat, maka penentuan fungsi P itu kita selesaikan persamaan diferensial Cauchy-Euler yang bentuknya dia sama dengan x kuadrat dikali dengan turunan kedua pi ditambah dengan di sini nilai konstannya adalah 1/4. Berarti sini kita gunakan di sini sebagai koefisien daripada pi. Ini sama dengan 0, ya. Jadi untuk jika kita menggunakan kasus yang kedua di mana yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua, yaitu bentuk ini dia sama dengan konstan per x kuadrat, maka untuk menentukan fungsi pi, maka persamaan diferensial yang kita selesaikan ini yang merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2. Jadi yang ini tetap, ya, dia selalu berbentuk seperti ini. Yang di sini akan berubah sesuai dengan hasil bilangan konstan yang kita peroleh di sini. Karena di sini 1/4, maka itu yang kita gunakan di sini. 1/4 pi, kemudian itu sama dengan 0, ya. Jadi persamaan diferensial ini yang kita selesaikan sehingga nanti kita peroleh P1 dengan P2.
Ya, jadi teman-teman ingat karena ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial Cauchy Euler seperti ini, di mana di sini dia menggunakan variabel terikat pi ya, maka teman-teman ingat bahwa untuk menentukan penyelesaian ini dari persamaan diferensial ini ya, itu langkah pertama kita misalkan ya bahwa X dia sama dengan E pangkat T ya. Jadi teman-teman ingat kembali bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial Cauchy Euler. Kita sudah bahas ya pada bagian sebelum materi ini ya, materi tentang persamaan diferensial order 2 koefisien parabol ini. Jadi misalkan X sama dengan E pangkat T. Nah, dari pemisalan ini kita dapat merumuskan bahwa T sama dengan ln X ya. Jadi ini pemisalan kita jika persamaan diferensial itu merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler. Jadi metode penyelesaiannya pertama ini yang kita misalkan bahwa X sama dengan E pangkat T. Kemudian dari pemisalan ini kita memperoleh bahwa T sama dengan ln X ya. Jadi dia metodenya kita ubah persamaan diferensial ini dalam parabol bebas X, kita ubah dia menjadi dalam persamaan diferensial dalam menjadi persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien konstan dalam variabel bebas T. Ya, jadi teman-teman ingat dari pemisalan ini maka untuk persamaan diferensial ini untuk bentuk ini yang X kuadrat dikali dengan turunan kedua pi, itu dia bentuknya dalam turunan pi terhadap t. Berdasarkan pemisalan ini dia sama dengan D dikali dengan D dikurang 1 pi, kemudian ditambah 1/4 pi, itu tetap kita tulis ya. Jadi yang kita ubah itu hanya suku-suku yang memuat turunan pi. Jadi di sini karena hanya ini saja yang memuat turunan pi, yaitu turunan kedua pi, maka dia itu saja yang kita ubah. Untuk suku yang memuat pi ini itu tetap kita tulis ya. Jadi kita peroleh ini, di mana ini merupakan persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien konstan dengan variabel bebas t. Jadi di sini itu turunan pi itu dia menyatakan turunannya terhadap variabel t ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita urai menjadi D kemudian dikali D dikurang 1, di sini ada 1/4 ya, berarti ditambah 1/4 untuk pi-nya kita tulis pada bagian luar kurung, dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial koefisien konstan. Berarti untuk menentukan penyelesaiannya kita tentukan persamaan karakteristiknya, di mana untuk persamaan karakteristik perhatikan dalam kurung siku semua D kita ganti menjadi bentuknya sama dengan ini, di mana D kita ganti dengan M. Berarti di sini D dikurang D dikali D dikurang 1, kita ganti dia menjadi M dikurang M dikali M kurang 1 ya. Kemudian di situ ditambah 1/4, berarti ini ditambah 1/4. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk persamaan karakteristik dari persamaan diferensial koefisien konstan yang dituliskan dalam notasi operator del seperti ini, untuk persamaan karakteristiknya bentuk ini yang kita perhatikan, di mana pada bentuk ini semua D kita ganti dengan M, yang lain itu sama ya. Jadi ini yang kita peroleh. Nah, selanjutnya ini bisa, sebelum kita tentukan akar-akarnya, bisa kita sederhanakan ini 1/4. Kita coret ini per 4, masing-masing ruas kita kali 4 ya. Jadi masing-masing ruas kita kali 4 dari bentuk ini, maka dia hasilnya adalah 4M ya. Kemudian dikali M dikurang 1 ditambah 1, itu dia sama dengan 0. Jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali 4, berarti kita peroleh ini. Selanjutnya ini kita bisa kali masuk 4M ke sini ya. Berarti dia hasilnya adalah 4M kuadrat dikurang dengan 4M ya. Kemudian ditambah 1, ini dia sama dengan 0. 4M kuadrat dikurang 4M ditambah 1 sama dengan 0. Bentuk ini bisa difaktorkan ya. Jadi ini bisa difaktorkan. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi 4M kuadrat berarti dia 2M. 2M 1 berarti di sini 1, di sini 1. Nah, agar negatif berarti di sini harus negatif, di sini juga harus negatif. Oke. Jadi sebagai faktor dari bentuk ini dia adalah 2M kurang 1 dikali 2M kurang 1. Jika teman-teman sulit untuk memfaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC ya. Nah, selanjutnya ini karena faktornya sama ya, 2M kurang 1, berarti bentuk itu bisa kita satukan menjadi
2M kurang 1 pangkat 2 ini sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita memperoleh dua faktor yang sama sehingga bentuk itu bisa kita tulis seperti ini. 2M kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti karena faktor ini dia berpangkat 2, berarti faktor ini memuat dua akar yang sama. Misalkan akar itu adalah M1 dengan M2 ya. Jadi perhatikan karena di sini faktor ini dia berpangkat 2, berarti faktor ini dia memuat dua akar yang sama. Jadi misalkan kedua akar itu adalah M1 dengan M2 di mana kedua nilainya sama. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan, nah sebagai nilainya adalah kita ambil 2M kurang 1 sama dengan 0. 2M kurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 1/2. Berarti M1 dengan M2 itu nilainya sama dengan 1/2 ya. Jadi dalam hal ini kita memperoleh akar-akar real dan sama, yaitu M1 sama dengan M2 di mana nilainya dia adalah 1/2. Berarti sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan kedua akar real dan sama ini, yaitu misalkan sebagai P1 yang bersesuaian dengan M1 ya, karena dia nilainya adalah 1/2 maka P1 dia sama dengan E berpangkat 1/2 X ya. Jadi kita menggunakan variabel huruf P ini karena ini merupakan persamaan diferensial dalam variabel terikat P. Jadi kita gunakan untuk notasi penyelesaiannya dia adalah P1 sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1. Nah, selanjutnya untuk P2 sebagai penyelesaian. Jadi di sini tadi yang kita ya. Jadi di sini E berpangkat di sini 1/2, berarti di sini 1/2 bukan X ya, tapi dia dalam variabel T karena ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel bebas T. Berarti sebagai bentuk penyelesaiannya dia adalah P1 sama dengan E pangkat 1/2 T. Jadi bukan X. Jadi kita menggunakan T di sini. Nah, di sini untuk E pangkat 1/2 T jika kita tuliskan dalam variabel T, maka dia hasilnya dalam variabel X. Di sini X dia sama dengan E pangkat T. X sama dengan E pangkat T. Di mana di sini bentuknya E pangkat 1/2 T dalam variabel X dia sama dengan X pangkat 1/2 ya. Jadi jika pangkat dari bilangan Euler itu T dikalikan dengan 1/2, maka dalam parabol X itu dia sama dengan X pangkat 1/2 sesuai dengan bentuk ini bahwa X sama dengan E pangkat T. Jadi P1 dalam parabol X dia sama dengan X pangkat 1/2. Nah, selanjutnya untuk P2 yang bersesuaian dengan M2 di mana dia nilainya juga sama dengan 1/2, maka untuk P2 itu adalah penyelesaian sebelumnya kita kalikan dengan T ya. Jadi kita kalikan dengan T karena ini variabel bebasnya adalah variabel T. Jadi penyelesaian sebelumnya kita kalikan dengan T. Berarti hasilnya adalah T dikali dengan E pangkat 1/2 T ya. Jadi itu untuk bentuk penyelesaian dari akar-akar persamaan karakteristik yang bernilai real dan sama. Jadi penyelesaian pertama kita tulis dalam bentuk seperti ini yang bersesuaian dengan M1. Penyelesaian yang kedua, penyelesaian pertama kita kali T untuk akar yang sama seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk P2 ini jika kita nyatakan dalam variabel X untuk E pangkat 1/2 T tadi hasilnya dia adalah X pangkat 1/2 ya. Jadi X pangkat 1/2. Sementara untuk T sendiri ini itu pada bagian ini kita peroleh dia sama dengan ln X. Dalam variabel X dia adalah ln X. Berarti T ini kita ganti dengan ln X. Nah, di sini kita sudah peroleh P1 sama dengan X pangkat 1/2, P2 sama dengan X pangkat 1/2 dikalikan dengan ln X. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk fungsi U. Ya, jadi masih ada untuk fungsi U. Jadi dan untuk fungsi U-nya itu dirumuskan dalam kasus yang kedua bahwa U sama dengan E pangkat min 1/2 integral A terhadap X. Nah, ini bisa secara langsung kita tentukan hasilnya. Jadi min 1/2 dikali integral A dx. Jadi untuk soal nomor 5 tadi sebagai bentuk dari A itu sesuai dengan bentuk umum. Jadi bisa kita lihat kembali A yaitu dia sama dengan X ya. Ya ini ya. Jadi ini sesuai dengan bentuk umum, berarti A nya itu dia sama dengan X. Berarti A sama dengan X itu yang kita gunakan dalam rumus U ini. Jadi E pangkat min 1/2 integral A dx, berarti integral X terhadap X ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita tentukan hasilnya. Jadi kita tulis pada bagian ini. Jadi sama dengan E
pangkat min. Nah, integral daripada X itu adalah 1/2 X kuadrat. Nah, di sini ada 1/2 berarti dia sudah jadi 1/4 X kuadrat. Oke, jadi kita sudah peroleh bahwa U sama dengan E pangkat min 1/4 X kuadrat, ya, itu sebagai hasil dari fungsi U. Dan untuk fungsi P nya tadi ini dalam parabola X. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan untuk penjelasan umum dari persamaan diferensial yang kelima ini, ya, karena fungsi P1 P2 sudah kita peroleh dan fungsi U juga kita sudah peroleh. Berarti berikutnya kita tuliskan penjelasan umum dari persamaan diferensial ini. Jadi kita tuliskan bagian itu. Ya, jadi di sini sebagai penyelesaian umumnya yaitu, jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu IX. Jadi di sini kita menggunakan metode kasus yang kedua. Berarti bentuk penyelesaian umumnya yaitu C1 dikali fungsi U dikali P1 dalam parabola X, ya, ditambah dengan C2 dikali fungsi U dikali fungsi P2 dalam parabola X. Ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval tadi diberikan dalam soal X-nya positif, berarti X-nya dalam interval 0 sampai tak hingga. Ya, jadi ini bentuk penyelesaian umumnya jika kita menggunakan kasus yang kedua. Nah, selanjutnya untuk U dengan P1 serta P2 kita substitusi ke sini. Berarti C1 U kita peroleh dia sama dengan E pangkat min 1/4 X kuadrat dikali dengan P1. Dalam hal ini P1 adalah X pangkat 1/2. Oke. Kemudian ditambah dengan C2, U lagi ditulis berarti E pangkat min 1/4 X kuadrat, ya, sebagai U. Kemudian dikali dengan P2 dalam parabola X. Berarti ini yaitu X pangkat 1/2 dikali dengan ln X. Nah, di mana ini, ya, terdefinisi untuk setiap X bilangan real positif atau dalam interval 0 sampai tak hingga, ya. Jadi ini penyelesaian umumnya, di mana bentuk ini bisa kita ubah. Pada bagian ini bisa kita tuliskan terlebih dahulu yang bentuk aljabar, ya. Jadi sama dengan, ya. Jadi ini bisa kita tulis bahwa X itu sama dengan C1, bisa kita dahulukan fungsi bentuk aljabarnya yaitu X pangkat 1/2 kemudian dikali dengan fungsi eksponensialnya E pangkat min 1/4 X kuadrat, ya. Kemudian ditambah C2 bagian ini juga kita dahulukan yang bentuk aljabar X pangkat 1/2 kemudian bentuk eksponensial yaitu E pangkat min 1/4 X kuadrat kemudian bentuk logaritmanya logaritma naturalnya yaitu ln X. Nah, ini fungsi yang terdefinisi, jadi kita tuliskan untuk keterangannya itu. Untuk ini fungsi terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai tak hingga. Nah, jadi ini sudah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang kelima. Sebagai keterangan dalam hal ini adalah C1 dengan C2 itu keduanya merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi keduanya merupakan konstanta bilangan real sembarang. Oke, jadi untuk contoh soal ini, untuk soal nomor 4 dengan nomor 5 itu penyelesaian umumnya kita tentukan dengan menggunakan metode yang dengan menggunakan kasus yang kedua. Sementara untuk soal nomor 1 dengan 2 dan 3 itu kita tentukan penyelesaian umumnya dengan menggunakan kasus yang pertama, ya, dari metode yang pertama tentang mengubah variabel terikat, ya. Jadi itu saja, ya, contohnya untuk bagian ini sebagai contoh soal dari metode yang pertama dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2. Jadi orde 2 koefisien variabel. Nah, selanjutnya untuk hasil yang lain bisa kita munculkan kembali, ya. Jadi ini untuk hasil-hasil untuk nomor sebelumnya, ya. Kita susun dulu.
Jadi teman-teman ingat bahwa dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien variabel dengan menggunakan metode mengubah variabel terikat Y, maka pada bagian itu kita memiliki dua kasus, ya, di mana pada kasus yang pertama itu yang kita tentukan terlebih dahulu adalah fungsi U, di mana dalam penentuan fungsi U itu dibagi menjadi dua kondisi, ya. Jadi untuk contohnya itu sudah diberikan pada soal nomor 1, 2 dan 3. Dan setelah kita peroleh fungsi U, fungsi Pi kita tentukan dengan menggunakan rumus yang diberikan pada metode pada kasus yang pertama, bahwa Pi sama dengan bentuk ini, ya. Nah, jika persamaan diferensial itu tidak memenuhi kasus yang pertama, berarti kita coba pada kasus yang kedua. Nah, di mana pada kasus yang kedua terlebih dahulu yang kita tentukan adalah fungsi Pi, di mana dalam hal ini fungsi Pi itu yang kita peroleh ada dua, yaitu Pi1 dengan Pi2 sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen R2 koefisien konstan, atau penyelesaian dari persamaan diferensial Cauchy-Euler. Itu juga sudah kita juga sudah diberikan pada contoh soal nomor 4 dengan nomor 5, ya. Jadi untuk kedua kasus dari metode mengubah parabola terikat itu sudah diberikan pada setiap nomor dari contoh soal ini, ya. Contoh soal nomor 1, 2 sampai nomor 5. Contoh soalnya sudah diberikan, ya, untuk kedua kasus tersebut. Nah, selanjutnya insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas untuk metode yang kedua dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien variabel ini. Jadi sebagai metode yang kedua yaitu dengan mengubah variabel bebas X, ya. Jadi itu sebagai metode yang kedua. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, sekian.